Biku Wirasilo selaku yang mendapatkan tugas dari Sangha untuk menyelenggarakan pertemuan yang diberikan nama Citta Bawana ini. Para awuso semua yang hadir beberapa hari ini di Wihara Bodhigiri. Pada awalnya Biku Wirasilo meminta kepada saya supaya forum ini bisa diselenggarakan di Wihara Mendut karena sudah lama tidak menggunakan Wihara Mendut. Tentu saya senang hati, hanya persoalannya sampai hari ini Wihara Mendut dan ternyata seluruh kampung Mendut itu susah air. Air harus ditampung. Kalau mandi agak terlambat, tidak mendapatkan air. Apalagi kami yang tinggal di lantai 2, kadang-kadang sulit mendapatkan air. Lalu Biku Wirasilo memberikan kabar pada saya bahwa forum ini dialihkan dan mendapatkan tempat di Wihara Bodhigiri di Wlingi. Oh, saya senang sekali karena kepala Wihara Bodhigiri ini saya juga. Bante Utamo kan wakil kepala wihara. Saya juga perlu kontrol pekerjaannya. Wah, hebat sekali. Melebihi bayangan kami selaku kepala wihara. Oleh karena itu, kalau Biku Wirasilo memuji tempat yang favorit, selaku kepala wihara saya berbunga-bunga. Tetapi yang mengerjakan semua adalah Bante Utamo. Terus terang saya tidak membawa topik apa-apa. Bukan basa-basi, bukan ingin merendahkan diri. Saya tidak membawa topik apa-apa. Saya hadir ingin memberikan semangat kepada para awuso yang juga kurang lebih 50 yang hadir, berarti hampir separuh dari anggota Sangha Theravada Indonesia. Hanya itu tujuan saya. Kalau diminta menguraikan dhamma yang agak luas, yang dalam, pada awal saya menjadi biku mungkin 5 wasa, 10 wasa berani. Tidak berpikir ini tepat apa meleset, itu tidak berpikir. Karena para biku juga waktu itu sedikit. Hanya belasan itu lama bertahan, kemudian 20 lebih. Tetapi sekarang banyak pakar-pakar dhamma. Karena itu untuk memberikan khotbah saya juga terus terang bukan basa-basi, bukan pencitraan. Kadang-kadang agak takut. Takutnya itu ini benar apa nanti salah gitu ya. Benarnya sedikit, banyak salahnya begitu. Terus terang hari ini hadir Bante
Damadhiro, Bante Santacito, dan lain-lain yang pakar Dhamma, pakar bahasa Pali. Jadi bukan porsi saya untuk berbicara Dhamma. Ya boleh saja Bante, ya memang bisa salah juga. Hanya mungkin karena sungkan, karena menganggap saya lebih tua. Beliau yang berdua saya sebut itu mungkin tidak berani negur, hanya mesem-mesem saja. Nanti tunggu Bante Panya sudah pulang, kita koreksi. Karena kalau nggak dikoreksi, yang salah itu bisa menular kemana-mana nanti. Itu yang membuat saya, yang bahasa kasar ya lebih takut, yang bahasa halusnya ya lebih hati-hati. Apalagi kalau ceramah resmi seperti Asada, ribuan orang mendengar dan lain-lain. Sekarang banyak para upasaka-upasika yang juga pandai Dhamma, mengerti Dhamma dengan benar, referensinya juga benar. Jadi saya bertanya kian kemari, kebetulan di Mendut juga ada Biku Medacito. Kemudian sekarang ada WA, saya bisa WA ke Biku Santacito dan lain-lain, untuk memastikan bahwa apa yang nanti saya sampaikan itu tidak salah. Apalagi sekarang semua dimuat di medsos, dan itu sulit untuk dihapus. Karena itu lebih hati-hati tentu lebih baik. Jadi apa yang Bante bawakan hari ini ya, saya ingin memberikan dorongan semangat, memberikan penghargaan, dan mari kita berlatih terus dan untuk diri sendiri dan memberikan pengabdian semampu mungkin untuk masyarakat. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya dipersilahkan, asal bukan pertanyaan yang sulit-sulit. Bukan bahasa Pali, bukan sutta, bukan winaya, bukan agama Buddha mungkin. Tanya saja tentang batu-batu, membuat patung, gitu, buat relief dan lain-lain. Saya mendengar beberapa kali dan juga dari yang pernah datang ke Mendut, kalau Bante Utamo itu bicara tanpa persiapan gitu ya. Saya pernah mencoba, tapi tidak bisa. Karena sudah terbiasa membuat persiapan. Meskipun hanya sambutan pendek direkam 2 menit, 5 menit, apalagi khotbah yang panjang ya saya membuat persiapan. Saya pernah tidak membuat persiapan. Saya ingin meniru Bante Utamo ya. Nggak bisa. Hasilnya jelek, nggak karu-karuan. Tetapi siang hari ini karena saya tidak membawakan topik apa-apa, saya ingin niru-niru sedikit. Tidak membuat persiapan apa-apa. Persiapan saya ya fisiknya cukup sehat karena sudah hampir 70. Sebetulnya kalau melihat yang 70 lebih, 80 masih energetik. Ini sedikit curhat, tidak apa-apa. Agak iri hati juga. Saya yang mendekati 70 sudah merasa mudah capek. Mungkin karena energinya diambil di depan. Pada waktu saya menjadi biku umur 22 itu, biku kita mungkin baru 11 atau 12.
tahun 77, usia 22. Setahun kemudian wasa yang kedua tahun 78, usia 23 ya mulai berkeliling, hampir tidak pernah berhenti, termasuk wasa seperti tidak wasa. Pergi 7 hari, pulang, perpanjang visa 1 malam, pergi lagi. Saya pikir mungkin karena inersi sudah dipakai di depan itu lama sekali, sampai sekitar usia 40-an, jadi mungkin ya hampir 20 tahun lebih. Karena itu sekarang mungkin tinggal sisa-sisa, tinggal inersinya, tinggal sisa-sisa. Mari kita berlatih terus dan belajar terus. Belajar pengetahuan Dhamma tidak pernah habis. Saya pun, kami pun ya sekarang terus belajar Dhamma, membaca buku-buku yang dahulu memberikan makna yang baru. Termasuk urusan candi-candi, Borobudur dan lain-lain. Dulu saya merasa yang paling tahu. Banyak pejabat juga yang datang atau yang bertanya, datang saja ke Mendut, tanya Biku Panyawaro, paling tahu. Sekarang pengetahuan tentang Borobudur banyak sekali. Saya tidak nyandak, tidak bisa mengikuti urean-urean itu. Dari Dr. Hudaya Kandajaya, dari Pak Salim Le, dan banyak sekali bahasan-bahasan tentang Borobudur itu yang tidak ada habis-habisnya. Juga buku-buku yang bagus-bagus tentang Borobudur. Saya membaca bingung. Jadi mungkin pengetahuan yang saya punya itu hanya sebatas Lalita Wistara, relief riwayat Buddha Gotama, mudra-mudra, ya hanya sampai di situ saja. Ya saya berusaha untuk mengerti semampu kemampuan saya dan sesuai dengan kemampuan saya mencerap. Tetapi berkembang terus. Saya pikir ilmu pengetahuan Dhamma, ilmu pengetahuan yang lain-lain itu tidak pernah ada habisnya. Kalau kita mau belajar ini. Kan orang-orang kan masih menggemari rekaman-rekaman di YouTube, khotbah-khotbah Bhante. Wah, itu rekaman zaman Bahuela yang hanya ada suara tok, tidak ada videonya, lalu diedit sendiri, diberi air hujan, diberi apa, lalu menarik. Suaranya dibersihkan, batuk-batuknya dibuang semua. Ya, modal saya tidak seberapa. Ya paling bahasa Indonesia yang waktu dulu sejak SD, SMP saya senang pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi bahasa Indonesia juga berkembang. Ya dulu mungkin dalam tanda petik saya bisa membanggakan bahasa Indonesia saya pakai untuk khotbah dengan semangat. Tapi sekarang mungkin bahasa Indonesia saya kalah dengan Bhante Dhammadhiro mungkin. Banyak yang bahasa Indonesia old fashion, bahasa Indonesia tempo dulu. Tidak lebih dan tidak kurang. Biku Wirasilo, ini yang ingin saya sampaikan. Berterima kasih saya bisa hadir. Para biku juga hadir dalam jumlah yang banyak, hampir separuh. Semuanya ini tentu wujud dari kerukunan, kekompakan,
dalam persaudaraan, dalam sangga. Selain kita mempunyai kewajiban utama ke dalam berjuang untuk mengurangi penderitaan hingga akhirnya bebas dari penderitaan. Hanya itu tujuan kita. Matur nuwun. Baik, pada para banteng dan pengurus diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi tadi kalau Biku Wirasilo mengatakan kurang lebih semoga ada kesempatan untuk tanya jawab. Mungkin bukan semoga ada, kesempatannya banyak. Ya karena saya tidak membawa bahan apa-apa untuk di-share. Ya. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya saya bisa menjawab. Tapi sekiranya saya tidak bisa menjawab, saya akan minta tolong Bante Utamo, Bante Damadiro, Bante Santacito, Sangga Nayaka, dan lain-lain yang sudah menjadi biku lama juga menghadapi masalah-masalah pembinaan dhamma, masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang kadang-kadang dalam bahasa yang mudah cukup berat, dilematis. Itu juga para awuso, para biku yang relatif bahasanya masih sedikit, pengalaman-pengalaman itu berharga sekali. Kita belajar dengan bijak dari pengalaman-pengalaman para tetua. Tidak usah keplosok dulu baru menjadi bijak ya. Tidak usah terperosok dulu baru menjadi bijak. Sebaiknya atau lebih baik kita belajar dari yang lebih tua-tua untuk menjadi bijak. Maaf. Ya. Silahkan, saya sambil minum. Terima kasih. Jika diperkenankan, boleh kami bercerita mungkin di awal-awal sangga, kita juga bisa mereview bagaimana sangga ini nanti selanjutnya paling awal kami sehingga bisa kita mengingatkan perjalanan sangga. Terima kasih. Pertanyaan yang permohonan bukan pertanyaan yang sebenarnya tidak sulit karena tentu yang disampaikan itu yang saya alami sendiri. Para pendiri, para pendahulu STI ya tentu banyak, tidak saya sendiri. Hanya agak risih karena menceritakan masa lalu itu mesti aku. Nggak enak bagi saya. Ya tapi cobalah ya, tidak usah panjang-panjang. STI berdiri karena kebutuhan, bukan karena alasan yang lain. Kebutuhan oleh yang dirasakan oleh umat. Memang sudah ada sangga, kalimatnya harus diaturin. Tetapi sangga yang ada itu
kurang memadai, sehingga umat mengharapkan ada sangga yang memadai. Oleh karena itulah lahir Sangga Theravada Indonesia, Bante Agabalo yang tertua, yang kemudian melepaskan jubah menjadi direktur urusan agama Buddha, dan kemudian meninggal sebagai Cornelis Wawor. Pendiri yang lain Bante Kema Sarano, Bante Sudamo, Bante Nyana Wuto, yang meninggal sebagai umat awam, bukan sebagai biku. Yang sebagai biku meninggal adalah Bante Sudamo, Bante Kema Sarano. Satu lagi Bante Kemio yang masih ada, kalau tidak salah namanya Restoro Kemio. Banyak tantangan, antara lain Sangga Theravada Indonesia ini kepribadian nasionalnya tidak jelas, kiblatnya ke luar negeri, termasuk ketuhanannya tidak jelas, dan lain-lain. Sulit untuk memberikan pengertian membenarkan. Waktu itu Biku Agabalo, waktu kalau kita berkumpul bertemu, selalu menyarankan pegang winaya. Ini modal kita. Masyarakat akan menilai, akan melihat kita sendiri. Kita tidak perlu banyak berkomentar. Pegang winaya itulah modal kita, dan mengajarkan dhamma dengan baik. Waktu Sangga Theravada Indonesia berdiri, saya tidak ikut menjadi pendiri. Saya masih samanera, berada di Wihara Mendut. Semalam sebelum Sangga dilahirkan, Pak Wawor bermalam di Wihara Mendut. Saya melayani sebagai samanera. Dan pagi hari setelah sarapan pagi, kami berdua memberikan makan ikan di empang yang ada di Mendut. Dan waktu itu listrik juga mungkin belum masuk. Sederhana, kami tinggal di gedek. Lantainya ini tanah, tidak ada semen. Biku Agabalo termangu-mangu bahasa Indonesia. Agak tidak berani mendirikan sangga itu karena tantangannya berat. Pemerintah juga waktu itu belum mengerti, dan setelah STI berdiri juga tidak welcome. Tapi kalau tidak salah 1:30 siang, setelah makan siang, Sangga Theravada Indonesia berdiri, dinyatakan berdiri di Wihara Tanah Putih dengan 5 biku. Umat yang menyaksikan Pak Suratin almarhum, Ibu Supangat almarhum, Pak Panji Bagus Suprana yang punya jamu jago. Itu yang saya ingat. Bante dari luar negeri yang ikut menyaksikan Bante Suwirayan dan Bante Sombat berdua. Dan STI kemudian berjalan, dipimpin oleh seorang sekjen. Karena alasan Bante Agabalo, wasa kita masih rendah, dan beliau merasa nggak enak lah kalau saya jadi kepala, ketua, mengetuai, meskipun wasa lebih rendah, kan sudah sepuh-sepuh Bante Kema Sarano, Bante Sudamo, dan lain-lain. Sekjen saja, seperti PBB. Jadi semua mempunyai hak yang sama. Nah, sekjen STI itu hanya koordinator saja.
Kalau pemerintah perlu ya maju ke pemerintah. Gitu. Agak lama. Sekretariat Jenderal itu agak lama. Sampai dengan tahun 80, Biku Agabalo tiba-tiba pamit pergi ke Hawaii dan lepas jubah di Hawaii untuk mengambil S2, karena kalau sebagai biku Winaya agak sulit untuk jadwal makan, memegang uang sendiri, tempat tinggal dan lain-lain. Kemudian ya saya terpaksa meneruskan tugas beliau sebagai sekjen. Saya tidak ingat persis, jumlahnya berkembang dan lain-lain. Kemudian ada kritikan yang pedas dari umat Buddha, pernah menjadi samanera sebentar. Saya lupa ingat, sudah sepuh. Kritiknya itu tertulis lagi. Organisasi nama katanya mau besar. Organisasi tidak punya pemimpin. Organisasi tidak punya kepala, tidak punya ketua, hanya punya sekretaris gitu. Lah, itu menjadi bahan di dalam salah satu pertemuan. Kita perlu adanya ketua. Kemudian lahirlah Sangganayaka pada waktu itu. Kalau tidak salah di Wihara Mendut. Tahunnya saya tidak ingat. Kalau membaca buku riwayat Sangga Theravada Indonesia ya di situ ada. Kapan itu dari sekjen berubah menjadi Sangganayaka, itu ada catatannya semua. Suka duka amat banyak. Sulit untuk diceritakan satu persatu. Ya. Kita bertahan. Maju mundur, jumlahnya mundur, bertambah lagi, dan dengan bermacam-macam persoalan. Pemerintah mulai welcome, mulai melihat apa yang dilakukan STI, apa yang dilakukan kepada masyarakat. Kemudian juga melihat bagaimana kita mengatur lembaga STI. Apa program-program kita, hingga tiba waktunya kita selalu diikut sertakan. Waktu membentuk walubi awal, waktu itu Biku Agabalo masih menjadi biku, sampai kemudian dan seterusnya. Dan kemudian melihat wihara-wihara yang besar, seperti wihara favorit ini. Kemudian wihara Malang, wihara di Balikpapan, Samarinda, di tempat-tempat yang lain, di Medan, di Jawa Tengah. Tidak terbayang waktu STI berdiri. Di Jakarta itu kita, waktu STI berdiri itu kita nempel di kelentengnya Suhu Acong, jadi Roksi, Biksu Sakya Sakti. Kemudian di rumahnya Pak, lupa saya. Sampai Suhu Acong itu suatu ketika, saya pernah di sana, Bante Agabalo, Bante Giri. Ya Mahayana, beliau biksu Mahayana, tapi sangat dekat dengan Praguru Parit. Di Wat Powon, sering pergi ke Thailand, dekat dengan kita. Sampai satu saat Su Acong itu mengatakan kepada kapiannya, itu kamu belilah itu di restoran sana, daging-daging, kasih sama bante-bante ini. Kasihan bante-bante ini di sini nggak pernah makan daging. Su Acong sudah almarhum, sudah meninggal. Nah, kemudian wihara mulai berdiri, kemudian banyak umat melihat keuletan kita, konsistensi kita,
sikap kita, ya benar juga kalau Pak Wawor mengatakan modal dasar kita ya winaya. Kalau perilaku kita sudah tidak sesuai, ya umat akan meninggalkan kita, memilih yang lain, apalagi sekarang banyak pilihan. Kalau sekarang kemudian para biku kita sering mendapatkan undangan dari Dirjen Bimas Buddha, pertemuan-pertemuan dengan menteri biku kita yang mewakili, ya terus terang saja yang terakhir itu R20, R20 yang mendahului G20, ya Sangga Theravada Indonesia yang diundang, dan saya menerima undangan itu resmi atas nama Kepala Sangga Theravada Indonesia. Dan di R20 itu dari Indonesia biku satu-satunya hanya STI. Dan kami tidak sekadar hadir, kami ikut bekerja. Tapi di bawah meja, ikut mengatur ini itu. Ya kami tidak membayangkan itu sama sekali pada tahun-tahun STI berdiri. Kalau tidak menjaga diri mungkin saya bisa menangis. Apalagi dulu dari luar negeri pun melihat biku-biku kita juga, biku-biku Indonesia, Sangga Theravada Indonesia ini baru tunas gitu ya, baru TK gitu. Ya seiring dengan berkembangnya waktu, konsistensi kita, perjuangan kita. Tidak hanya pemerintah, sekarang dari luar negeri, negara Buddhis, saya tidak usah sebutkan namanya, minta kepada kami untuk menjadi upajjaya. Merinding saya. Resmi. Bagaimana ini? Saya tidak berani. Tapi Biku Santacito membakar saya. Terima saja Bante. Bagus ini. Untuk STI kita, untuk hari depan sangga kita, untuk kemudian, untuk murid-murid kita. Terima sih gampang. Tapi jadi upajjaya di luar negeri itu lalu konsekuensinya bagaimana? Tugas saya bagaimana terhadap Sadiwiharika itu? Saya membalas ya, saya bodoh. Pengetahuan tidak banyak. Izinkan saya menjadi upajjaya di STI saja. Persoalan persaudaraan, brotherhood, itu tetap seperti semula. Beliau sangat menghargai. Tetapi kemarin telepon lagi, ditimbang lagi. Oh, nanti saya mau minta nasihat dari Bante Dhammadhiro nanti. Ya itulah, saya pikir sebagai puncak, kalau dihitung dari awal berdiri sampai sekarang, itulah sebagai puncak Sangga Theravada Indonesia ini. Saya tidak bisa lama tinggal di sini, mendampingi, menemani acara ini. Ada hal-hal yang lain yang kecil sehubungan dengan sangga ini. Kita mengabdi, memberikan pelajaran ke masyarakat, apalagi sekarang lewat Zoom, lewat YouTube. Oh, itu banyak orang yang mengerti Dhamma. Yang sebelum COVID tidak ada jalur itu. Yang lain mungkin akan mengalami, tetapi yang saya alami sendiri 2 kali saya mewisudi upasaka-upasika. Sekali di Mendut, sekali di Jogja.
Meskipun saya mengatakan tidak perlulah. Kalau sudah ikut kursus dasar agama Buddha di Jogja itu ada kursus dasar agama Buddha 8 kali. Setiap Sabtu berarti 2 bulan. Menerima Buddha, Dhamma, dan Sangha artinya punya keyakinan pada Triratna ya sudah. Tidak usah wisuda-wisuda barang. Mereka kepingin Bante. Hampir semuanya itu backgroundnya, saya harus menggunakan kata itu, bukan dari agama Buddha. Dan bukan rakyat jelata. Ada yang lulusan S3 dari negeri Belanda, ada yang lulusan S2. Ada guide, ada dosen, ada penari, ada peneliti, ada dokter, ada notaris. Oh, banyak sekali. Yang mereka upasaka upasika. Ya karena mendengar ajaran utamanya dari YouTube itu. Selain mengikuti secara resmi kursus dasar agama Buddha. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah meskipun kita mengabdi dengan baik, dengan ketulusan, dengan sungguh-sungguh menjalankan winaya ya semaksimal mungkin, jangan dilupakan juga yang sepele. Kami tadi bicara sebentar dengan Bante Utomo, dengan Bante Wiramediro. Jangan selebor. Nah kalau kita tidak sedikit rapi ya, waktu duduk foto, waktu cantik. Saya pernah melihat foto grup, tapi tidak saya catat. Karena saya tidak ingin memberikan koreksi yang kecil waktu itu ya. Tetapi itu menjadi masalah besar. Kalau nanti saya tidak bisa menyertai forum ini lama, mungkin Bante Dhammadhiro atau Bante Utomo bisa memberikan koreksi yang kecil-kecil. Para Bante duduk di kursi, ada yang berdiri, foto bersama, yang lainnya tangannya begini. Tapi ada satu yang begini. Dan itu di-share di tampilan WA di mana. Mungkin yang tua mungkin agak sedikit beginilah. Tangannya begini lagi, begini lalu duduknya. Mohon maaf, ada umat yang lihat. Bantenya ini stroke. Ya hal-hal seperti itu ya sebetulnya pencitraan, tetapi kalau kita membiasakan diri pakai jubah ya rapi, tidak kedodoran. Ada Bante lain yang go international. Saya perhatikan, wah pakainya jubah kedodoran, kadang-kadang nyeret-nyeret juga. Ya kita juga ikut malu, jubah Theravada. Kalau jubah Mahayana mungkin ya otomatis rapi ya. Dan lain-lain. Ya seperti itu mungkin harus ditambahkan untuk kesempurnaan sangka kita. Ya. Bertemu dengan biku yang lebih tua, bagaimana menghormat, ya. Melepas sendal dan lain-lain, menerima tamu. Ya. Saya perhatikan Bante Suwirayan kalau biku-biku Indonesia menghormat, saya menghormat. Beliau menerima dan beliau melihat ke bawah. Untung saya lepas sendal. Kalau tidak lepas sendal mungkin dia tidak menegur, hanya mikir orang duwe aturan gitu ya. Dan itu ada gunanya untuk melatih sati, awareness, kesadaran kita. Kalau ada sati sampajanya tentu kita tidak lupa. Tidak lupa dengan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Tapi kalau satinya absen, ya sampajanyanya absen. Ya lupa, yang lain-lainnya lupa. Begitu saja Biku Siri Ratano.
supaya aku-akunya tidak terlalu banyak. Silahkan. Saya hanya minta berarti bisa memberi kita semangat untuk menjalani kehidupan ini. Karena banyak tantangan yang dihadapi oleh kita yang hidupnya kebanyakan sendiri-sendiri, kurang banyak berkumpul. Jadi bagaimana nanti tiap-tiap kita bisa bertahan dalam menjalani kehidupan. Ya, forum seperti ini sangat baik. Malah kalau tidak salah dulu yang saya ikut pertama di sini, entah yang pertama yang kedua, tidak duduk di kursi begini. Duduk di bawah muter gitu. Bahasa yang kasar ya, kayak orang jagongan. Tapi ya tetap kita menjaga winaya. Duduknya tidak jelegrang apa segala, tetapi tidak seperti persamuan agung ini. Ini seperti persamuan agung. Saya memimpin persamuan agung. Saya ingin kembali kepada Pak Wowor tadi, waktu menjadi biku Agabalu. Beliau kalau ditanya, Bante apa artinya ini Agabalu? Dia selalu merendah diri, mengatakan, Agabalui agak belopon. Itu saya ingat sampai sekarang. Menjaga winaya. Biku Agabalu mengatakan kalau kita memegang winaya ya tidak usah takut. Kalau persoalan pengetahuan tidak mengerti dhamma ya jawab saja tidak mengerti. Tapi orang pengetahuan dhammanya setinggi apapun, Pak Wowor mengatakan setinggi apapun, atau pengetahuan umumnya setinggi apapun, ya kamu tidak usah takut. Kamu punya bekal sila samadhi panya, itu Pak Wowor gitu ya. Setinggi apapun ilmunya dhamma, setinggi apapun pengetahuan dhamma, setinggi apapun ilmunya sekuler, ya akhirnya kembali kepada sila samadhi panya. Jaga perilaku, jaga pikiran, mengembangkan kebijakan, kebijaksanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya sebelum saya kemari banyak titipan dari yang lebih senior dari saya. Ya enggak usah disebutkan namanya karena yang lebih senior dari saya hanya satu. Yang tidak ikut hadir di sini, baik yang masih menjabat di struktur sangga maupun yang sudah tidak maupun yang masih. Ya, saya berusaha untuk mencatat, tapi tentu tidak perlu saya sampaikan semua, karena tidak semuanya, menurut saya, tidak semuanya perlu disampaikan. Salah satu pesan-pesan yang saya bisa simpulkan adalah jaga kerukunan, gitu ya, jaga kerukunan, jaga kerukunan. Saya juga berdiskusi dengan beliau-beliau tanda petik itu. Menurut psikologi modern, kalau orang berkumpul 30 maksimal, ya lebih 1, lebih 2 enggak apa. Bisa dipertahankan kekompakannya. Hampir tidak ada split ide, apalagi split kelompok. 30. Karena itu kelas-kelas di sekolah baik SMP, SMA, SD, jangan lebih dari 30. GUNK mempunyai sistem meditasi juga maksimal 30.
Kalau lebih dari 30 bagaimana Bante? Tidak efektif. 100, 200, 500, oh itu hanya untuk show. Tapi tidak efektif untuk dunia pendidikan. Tidak efektif untuk menanamkan nilai. Dan kalau sudah lebih dari 30, 40, 50, 100, 500, 1000, Mas pasti ada perbedaan. Meskipun tidak terang-terangan, grup-grup, faksi-faksi mesti ada. Itu sangat alami sekali. Hanya kita para biku ini berusaha menjaga yang alami itu jangan menghancurkan institusi, jangan memecah STI, jangan memecah yang sudah ada, membuat lebih besar, mekar dengan pecah berbeda. Kita perlu pemekaran, tapi pemekaran itu jangan berasal dari perpecahan. Waktu suku Sakya dengan suku Kolia akan perang merebutkan Sungai Rohini, Sang Buddha bisa mendamaikan, tidak jadi perang. Waktu para biku Kosambi yang ada masalah itu ratusan biku, Sang Buddha sampai berwasa di hutan Parileya, Sang Buddha bisa menyelesaikan. Dewa Data yang juga katanya membawa berapa? 500 biku. Sang Buddha mengutus Bante Sariputra, Moggallana atau hanya Sariputra bisa menyelesaikan. Tapi waktu suku Sakya dihancurkan oleh Widudaba, Sang Buddha berhasil mencegah 2 kali, tapi kali yang ketiga suku Sakya hancur. Ya kita tidak bisa menjaga kerukunan sepenuh-penuhnya, tetapi para Bante yang mungkin yang hadir sebagian, yang tidak hadir, memesankan jagalah kerukunan. Ingatlah Dhammapada, ya tapi Bhamaro Pupang. Para biku, Sang Buddha sendiri hendaknya seperti kumbang, mendatangi bunga-bunga tanpa merusak bunganya, tanpa membuat split, tanpa membuat perpecahan, tanpa membuat kerusakan. Ewang game muni cari, demikianlah para muni berkelana di desa-desa. Ya saya sendiri kadang-kadang ya ayat itu lupa. Ya itulah perlunya ada senior, ada kalyana mitra, ada pertemuan seperti ini. Bukan memperingatkan tetapi saling mengingatkan. Ya tapi Bhamaro Pupang, berkelanalah seperti kumbang. Kemana saja para biku masuk ke desa, kemana, ke kelompok, ke universitas, ke wihara-wihara. Tanpa membuat split. Kalau umatnya itu sendiri bagaimana Bante? Bukan dari kami. Itu urusan dia. Kami kalau bisa menjagai, jangan sampai split. Berkembang tapi mekar ya, mekar berkembang tapi berkembang dan mekar bukan dari perpecahan. Dan itu bukan dari kami, bukan dari para biku kita. Ewang game muni cari. Demikianlah para muni, para pertapa berkelana dari satu desa ke desa yang lain. Yang terakhir tentu, yang pertama winaya, yang kedua tidak membuat split, ewang game muni cari, yang ketiga menyegarkan setiap saat idealisme menjadi biku. Kalimat yang gampang
tidak melupakan tujuan utama menjadi biku. Kalau digampangkan ya lagi ya melepaskan semuanya. Ya keluarga, ya warisan, ya segala macam. Kita membangun wihara, membangun yang lain-lain, mengurus sekolah dan lain-lain itu dalam rangka untuk melepaskan juga. Bukan mengumpulkan untuk saya. Dan melepaskan itu adalah hakikat dari menjadi samana. Sehingga kita tidak melenceng dari tujuan utama. Saya teringat sekali pada waktu di SMP. Kalau para awuso mempunyai 2 bilah bambu, yang baik itu berhimpit begini. Ditarik kemanapun sepanjang apapun tetap nanti berhimpit. Tapi kalau yang di bawah ini direnggangkan sedikit, dibuat sudut sedikit begini, hanya begini. Ini makin lama kalau ini ditarik makin panjang, ini ditarik makin panjang, di sana lebarnya udah segini. Dimulai dari 2 bambu yang membentuk sudut sedikit, nggak sampai 10 derajat, hanya 1 derajat gitu. Tapi kalau ini diluruskan, tidak dikembalikan begini, tapi diteruskan begini, begitu lama-lama jadi lebar. Kalau idealisme tujuan kebikuan kita tidak sering kita kembalikan, melepaskan apa saja, tidak mempunyai keinginan menjadi apapun, menjadi Buddha, menjadi arahat, yaitu tujuan. Tetapi dalam praktek itu juga harus dilepaskan. Maka kita tidak melenceng dari tujuan kebikuan. Dan kalau kita tidak melenceng dari tujuan kebikuan, ya itulah yang memagari kita. Yang 3 ini sebetulnya ya sudah saya catat. Tapi saya pikir apa ya perlu disampaikan di forum ini. Tapi Biku Tita Wiryo tanya, oh ya perlu juga ya. Yang pertama menjaga kerukunan dalam apa ya, kebajikan kita melayani masyarakat, bukan melayani. Susah ini bahasa Indonesia, makin lama makin susah. Dalam sumbangsih kebaikan kita kepada masyarakat, ya kita berusaha untuk ya tapi Bhamarupupang, menjadi kumbang yang tidak merusak. Yang kedua ya berusaha untuk menjaga winaya, ya, karena kalau dengan menjaga winaya maka winaya akan melindungi kita. Ya, kita pernah mendengar winaya itu melindungi orang yang mau praktek, tapi menghancurkan orang yang ingin melanggar. Dan yang ketiga ya harap diingat tujuan kita menjadi biku tidak ada tujuan yang sekunder atau yang lain. Kalau bisa ya tujuannya hanya satu, bebas dari penderitaan. Nah, dalam perjalanan bebas dari penderitaan ini kita bisa mengajar dhamma, membangun wihara, mencetak buku-buku dhamma, memberikan khotbah, ceramah, selama tetap mempunyai tujuan semuanya itu untuk melepaskan apa saja, termasuk melepaskan yang paling sulit itu keakuan. Kadang-kadang keakuan itu menyelinap halus sekali. Kalau tidak ada latihan sati sampajanya, tidak ada latihan meditasi, ya keakuan itu bisa berkembang biak juga. Sehubungan dengan kerukunan itu, saya menjadi teringat ini hanya tambahan saja. Utamanya kalau kita bertemu dengan masyarakat, dengan banyak orang, menjaga emosi. Kalau ada sati sampajanya ya karena kalau emosinya baru tinggi,
Apalagi yang dihadapi umat sama nera, oh itu bisa bang. Nah itu menyakiti mereka, meskipun mereka mungkin salah. Kita harus menjaga emosi kalau menghadapi umat, menghadapi sama nera. Saya pun menghadapi atasan saya bisa emosi yang lebih tua. Tapi Bante sebagai junior, sebagai bawahan kan biasanya nggak emosi. Kadang-kadang bisa emosi juga. Karena itu saya nggak boleh emosi, apalagi atasan lebih tua. Kepada yang lebih muda pun, ya, kapia wihara, umat-umat, para bhikkhu samanera ya. Saya jangan emosi. Jadi orang bodoh. Kemarin di dalam Teragatha disebutkan di depan publik, kalau kamu banyak pengetahuan, berbuatlah seperti orang bodoh. Kalau di depan publik meskipun kamu punya mata, berbuatlah seperti orang buta. Teragatha itu. Saya pikir, wah ini ya susah. Ini. Kalau ditunjuk sebagai Sagganayaka seolah-olah buta dan bodoh, jadi bagaimana? Tetapi itu pelajaran untuk rendah hati. Saya juga menyaksikan itu. Kalimat umat kurang baik sedikit lah. Atau samanera, biku yang lebih muda, kurang pas sedikit, emosinya sudah naik. Wah, ya ini juga salah satu benih dari ketidakrukunan. Tapi kami benar, ya mengapa sih mengalah? Aku itu kan hanya buatan pikirannya. Sekaligus kita gunakan untuk praktek dhamma. Gitu ya. Tapi kan tahu kalau dia salah. Tahu kalau kita kasih nasihat. Ya tahu, tapi seolah-olah nggak tahu. Kapan kasihnya nasihat? Ya nanti kalau emosi di sini sudah reda. Waktu saya melihat foto grup ada biku yang kayak stroke itu juga, waduh, kalau sangga yang lain mungkin saya bisa UPK. Ini tidak bisa UPK ini. Tapi ini mau protes kemana? Yang ngirim itu juga umat. Kalau umatnya saya protes ya ketok elek. Saya mengkritik biku, yang kritiknya itu saya tujukan kepada umat yang kirim foto itu. Kan saya seperti menjelekkan STI kepada umat itu. Ya sudah, diam saja. Bagaimana memperbaikinya, Bante? Ya nanti kan ada waktunya. Ya, siapa tahu ya, para dewa di Bodhigiri memberikan jalan untuk saya menyampaikan unek-unek itu. Itulah Bhikkhu Tita Wirya. Terima kasih yang saya catat akhirnya keluar juga.